Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk zodiak Scorpio. Di bulan September, apakah karma akan berpengaruh banyak terhadap kebahagiaan dan kekayaan atau rezeki zodiak Scorpio? Kita akan lihat dulu ya apa yang terjadi nanti di bulan September. Scorpio, banyak yang mencari jalan yang terang, banyak yang masih berada di kegelapan ya, berada di kegelapan malam, di kegelapan kehidupan. Kita akan lihat ya Scorpio ya. Kita akan bagi tiga ya, kehidupan di masa lampau, karma yang mempengaruhi, karma masa lampau yang mempengaruhi past, present, and future ya, past, present, and future, dan masa depan bagaimana. Di sini juga akan kita lihat ya, masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang. Baiklah Scorpio, kita akan kupas dulu ya apa arti karma. Karena di dalam persepsi masyarakat saat ini, konotasi untuk karma itu buruk ya. Jadi sering kita dengar kalau orang terkena musibah atau kecelakaan, itu pasti orang banyak bilang tuh kena karmanya tuh, kayak gitu ya. Padahal sebenarnya arti karma sendiri itu adalah netral ya. Karma adalah artinya perbuatan manusia yang selama ada di dunia ini, atau bisa disebut sebab akibatnya adalah karma baik atau karma buruk. Kalau sebabnya baik ya jadinya karmanya baik, sebabnya buruk karmanya jadi buruk. Aksi ya, aksi reaksi. Kalau aksinya baik, hasilnya atau reaksinya akan baik juga, karma baik. Kalau aksinya buruk, hasilnya ya karma buruk ya yang akan diterima oleh kalian para Scorpio. Jadi itu adalah arti yang sebenarnya. Jadi persepsi dan konotasi karma itu selalu dikaitkan dengan hal buruk, itu memang pelan-pelan harus diluruskan ya. Walaupun kita juga tidak menganut atau menyinggung salah satu agama ya. Kita bicara yang universal saja, umum, pada umumnya pengetahuan atau arti dari arti karma tersebut di masyarakat. Jadi kita pandang secara universal, tidak menganut satu agama apapun. Itu ya. Jadi begini, para Scorpio, kalian yang mempunyai karma baik akan dilahirkan di tempat yang baik, keluarga yang kaya raya, keluarga yang harmonis, keluarga yang bangsawan ya, keluarga yang dimana kehidupannya indah ya. Bila karma kalian di kehidupan masa lalu itu karma baiknya banyak, kalian akan dilahirkan di tempat yang indah, di tempat yang keluarganya kaya raya harmonis ya. Sedangkan kalian yang berkarma buruk di kehidupan masa lalu dengan karma yang buruk, maka kalian akan dilahirkan di keluarga yang miskin, keluarga broken home, keluarga yang kacau, toksik, dan segala macam permasalahannya yang tersangkut di mempengaruhi keadaanmu ya. Terus bagaimana dengan kehidupan sekarang? Kehidupan saat ini? Kehidupan masa lalu akan menghantui, atau kehidupan karma di masa lalu akan terus berpengaruh kepada kehidupan sekarang sekitar 30% ya, 20% atau sampai 30%. Sedangkan sisanya adalah hasil kerja keras kalian untuk berbuat baik, membayar karma-karma buruk
Kita tidak usah bicarakan karma baiknya ya, karena karma baiknya syukuri aja ya. Topik kali ini adalah kita bagaimana membayar karma buruk supaya lunas dan kita bisa hidup bahagia. Kalau untuk kalian yang udah mempunyai banyak karma baik, nikmati, kemudian terus berbuat baik supaya punya tabungan yang baik, punya tabungan karma baik yang banyak. Kita lanjutkan ya, sedang 70%-nya bagaimana? Dasar dari yang pertama, di mana kalian belum mengenal kebijaksanaan, kalian belum mengenal baik dan benar, kalian belum mengenal mana yang salah, mana yang betul. Itu di usia sekitar 5-6 tahun biasanya baru mulai mengenal ya. Jadi disitulah itu karma kehidupan masa lalu berlaku, di mana kalian dilahirkan, di mana kalian dibesarkan, di mana lingkungan tempat tinggal kalian. Sedang saat kalian sudah mengetahui baik dan benar, salah dan betul, bisa mengambil keputusan sendiri, itu akan mempengaruhi sebagian besar kehidupanmu di masa saat ini ya. Saat ini, right now, dimana kalian sekarang ini, bila banyak Virgo, banyak Scorpio ya, banyak Scorpio yang masih terhina, difitnah, masih banyak dipojokkan, dibully, banyak yang tercerai-berai, bercerai dengan suaminya, bercerai dengan istrinya, berantem di dalam rumah tangga atau di dalam keluarga besar yang tidak berhenti ya. Ada aja perkelahian atau permasalahan yang ditimbulkan, itu adalah karena karma buruk. Pengaruh karma buruk yang kalian lakukan sebagian besar adalah mulai kalian mengetahui kebijaksanaan atau mulai kalian mengetahui bagaimana mengambil keputusan. Itu pengaruhnya besar. Jadi kalau kalian banyak dulu ingat-ingat nih, sering jahilin temen, nakal, tidak patuh kepada orang tua, tidak berbakti ya, nyontek ya. Itu adalah karma-karma buruk kenakalan remaja dulu, walaupun kita udah tahu tapi kadang-kadang masih curi mangga di tetangga ya. Itu akan berlaku sampai sekarang nih karma buruk kalian. Berpikir buruk, berucap atau menyakitkan hati teman-temanmu, mengolok-olok ya, itu akan berbuah karma. Karmanya akan kalian rasakan sampai saat ini. Jadi itu yang perbaiki, ingat-ingat dan diperbaiki. Segera minta maaf pada orang-orang yang kemungkinan dulu kalian bersalah atau menyakiti mereka. Banyak juga di sini para Scorpio yang ditipu ya, duitnya dibawa lari orang nih, usahanya dijatuhkan, pekerjaannya dijatuhkan, kemudian banyak dicopet ya. Kalian yang sering kehilangan barang atau sering kecelakaan ya, nih untuk Scorpio ya, itu banyak sekali karena di sini muncul Virgo nih. Saya gabung saja ya, Scorpio dan Virgo ya. Scorpio dan Virgo kayaknya mempunyai permasalahan yang sama ya, energinya ketarik dua ya. Scorpio dan Virgo, kalian yang sering difitnah, dipukuli orang, sering kecelakaan, sering kecurian, barang mudah hilang. Nah, disinilah karma yang terjadi ya. Baik Virgo dan Scorpio, dimanapun kalian berada, mungkin sering mengalami kecelakaan, walaupun kalian dilahirkan di keluarga yang kaya dan harmonis, tetapi sekarang ini banyak mengalami derita, masih terpuruk, sering dicaci maki orang ya, sering dituduh, dipersalahkan atas perbuatan yang tidak kalian lakukan. Terutama di sini banyak sekali usaha-usaha para Scorpio dan Virgo yang dijegal ya. Istilahnya dijatuhkan sehingga kalian jatuh bangun. Banyak juga yang kecelakaan ya. Mungkin
Ini adalah general reading ya, energinya mungkin bisa, ini tadi aja ketariknya Scorpio dan Virgo ya, karena di pikiran tadi Scorpio keluarnya gambar Virgo nih, dua-duanya The Hermit adalah lambang dari Virgo. Jadi kita baca bareng aja dua-duanya Scorpio dan Virgo. Di sini kalian hati-hati untuk segera membayar karma buruk kalian. Bagaimana cara membayarnya? Kita lanjutkan dulu ya. Apakah nanti berpengaruh terhadap masa depan? Iya, sangat berpengaruh terhadap masa depan kalian. Di sini para Scorpio dan Virgo hendaknya berbuat baik untuk mendapatkan kebahagiaan dan kekayaan di masa depan kalian. Bagaimana caranya? Dengan berbuat baik, berucap baik, dan berpikiran yang positif. Kita analogikan begini ya. Bila Scorpio dan Virgo saat ini ya ibaratnya nih yang sakit hati, terpuruk, patah hati, cerai, dan sebagainya, itu ibarat meminum air yang pahit. Air di segelas air yang pahit banget. Kalian harus menetralkan air di gelas itu supaya tidak toksik di hati kalian, tidak menyakiti hati, tidak membuat badanmu loyo ya. Bagaimana cara menetralkannya? Dengan diberi air yang banyak, seember, segentong, sedrum ya, sekontainer boleh ya, supaya air di gelas yang pahit tadi menjadi netral. Bagaimana caranya? Dengan pikiran-pikiran positif. Ibaratnya air itu adalah pikiran-pikiran positif. Jadi guyur dengan air sebanyak-banyaknya. Guyur dengan pikiran-pikiran positif sebanyak-banyaknya sampai air di gelas yang pahit tadi menjadi netral. Kalau masih terasa pahitnya, terus guyur terus, sehingga bila air yang pahit itu ibaratnya karma buruk, lama-lama udah nggak terasa ya, pahitnya udah hilang ya. Tetapi bukan sampai di situ yang dicari Virgo dan Scorpio ya. Virgo mencari kesenangan, kebahagiaan, kekayaan. Bagaimana cara mendapatkan bahagia? Terus berbuat baik ya. Bagaimana untuk masa hambar doang sih air yang diminum, hambar melulu, supaya manis dan enak, tambahkan madu dan gula. Bagaimana cara menambahkannya? Dengan perbuatan baik, kelakuan baik, perbuatan yang membahagiakan orang sebagai gulanya. Terus madunya adalah ucapan-ucapan baik, perkataan baik, memberi penghiburan kepada orang-orang di sekitar kalian, tidak berbohong, bicara yang jujur, banyak bersyukur dan berdoa ya. Itu adalah sebagai pemanis madu yang selama kelamaan bila kalian banyak berkata baik, berkata jujur, menghibur orang, dan berbuat baik, ibarat memberi madu dan gula yang berlimpah-limpah, akhirnya akan manis juga ya. Air sebanyak apapun, kalau kita beri madu dan itu yang banyak juga, akhirnya akan manis juga, sehingga terbayar lunas karma buruk kalian, dan akhirnya hidup kalian akan indah, bahagia, perasaan selalu happy, bertemu dengan orang-orang baik, bertemu dengan orang-orang jujur, dihindarkan dari para penipu, dihindarkan dari kecelakaan, dihindarkan dari pencurian. Case-nya berbeda sih dengan zodiak lain ya. Virgo dan Scorpio sepanjang yang saya baca sih, yang ketarik belum ada yang karmanya terus melulu kecurian dan terus melulu sering kecelakaan ya. Kesleo sakit ya, sering sakit ini baru di Virgo dan Scorpio. Sering dipukuli orang ya. Tiba-tiba nggak tahu menahu berantem dipukuli orang ya, itu bisa terjadi. Tiba-tiba aja kecelakaan ya, itu sering terjadi.
rumahnya sering didatengin pencuri, ya itu adalah karma-karma buruk yang dibayar, buah karmanya baru kalian rasakan. Segera dinetralkan, segera dilunaskan, bayar dengan perbuatan baik, perbuatan yang membahagiakan orang di sekitar kalian, perkataan yang jujur, tidak berbohong, perkataan yang baik, dan pikiran-pikiran yang positif, tidak berprasangka buruk, selalu berprasangka baik kepada orang-orang di sekitar kalian, terutama berprasangka baik kepada Yang Maha Kuasa. Itu suatu keharusan ya. Banyak ya Scorpio dan Virgo yang bahkan menantang Yang Maha Kuasa ya. Apa maksudmu ini Tuhan kan? Ada beberapa yang begitu ya. Jadi itu segera mohon ampun, minta maaf dan berdoa yang baik. Sisi religius kalian harus diperbaiki. Begitu ya, supaya terbayar karma, kemudian kalian bisa bersatu kembali dengan orang-orang yang kalian cintai, atau kalian bisa menemukan orang-orang yang kalian cinta, bisa menemukan kekayaan, harta, duit yang berlimpah, rezeki yang datang terus-menerus. Cara yang kedua adalah dengan memperbaiki hukum tabur tuai kalian. Sudah banyak yang tahu lah ya Scorpio dan Virgo bagaimana hukum tabur tuai berlaku. Siapa yang menabur benih padi akan menuai padi, menuai beras, panen banyak dengan beras. Kemudian siapa yang menabur angin akan menuai badai ya. Siapa yang menabur keburukan akan terkena nasib yang buruk pula. Tapi kita akan memperbaiki karma baiknya saja ya, untuk melunaskan karma buruknya. Jadi yang kita bahas kita batasin, kalau enggak panjang ya, sejam pun enggak selesai untuk membahas karma ya, karena artinya dalam dan butuh pemahaman yang panjang. Kalau memang nanti ini masih susah dipahami, kalian bisa nonton berulang-ulang. Dan yang kompleks adalah ini ya, Aries sama Siu Macan ya. Itu penjelasannya panjang, dan karena memang masalahnya kompleks ya, karma yang harus dibayar banyak. Kalau Virgo sama Scorpio nggak banyak sih ya, mungkin dihukum sebab akibat aja udah cukup ya. Ya kalau Leo, Aries, terus apa tuh namanya, Siu Macan, itu sampai hukum air mengalir, sampai hukum ketergantungan atau semua tuh keterikatan ya, itu sampai di situ. Juga hukum uh, kesesuaian juga ada di situ yang dialami oleh Siu Macan ya. Ini kita lanjutkan ya untuk hukum tabur tuai. Siapa yang menabur benih padi, ibarat itu kalian melakukan perbuatan baik, kalian akan memanen beras yang berlimpah-limpah. Asal tanaman padinya dipupuk ya. Pupuknya apa? Pupuknya adalah pikiran-pikiran positif. Tapi begitu dipupuk, tanaman rumput liar akan ikut tumbuh. Kemudian datanglah hama-hama yang banyak. Bagaimana cara membasmi rumput liar dan hama tersebut adalah dengan perkataan-perkataan jujur, perkataan yang baik, perkataan yang menghibur orang-orang di sekitar kalian, ucapan syukur dan doa-doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang tidak berkesudahan. Begitu ya, supaya panen kalian bagus. Bila panennya bagus, maka buah karmanya akan segera didapat untuk membayar karma-karma buruk. Sehingga bila karma burukmu udah lunas, kalian akan bisa hidup bahagia dan kaya raya. Mungkin ada timbul pertanyaan nih, ada tetangga saya tuh jahat banget ya, suka mencaci maki orang, tetapi rezekinya banyak ya, dia happy, kaya raya juga, bahagia juga. Nampaknya ya, itu baru nampaknya, belum tentu seperti itu. Kemungkinan buah karma baiknya dia
di kehidupan yang masa lalu tuh berlimpah-limpah ya, banyak banget. Sehingga sampai sekarang dia udah jahat, suka comel, suka nyinyirin tetangga, tetapi masih hidup bahagia. Kenapa? Ya itu karena buah karmanya dulu dia banyak banget. Tapi inti dari semua itu, biarlah dia menjadi bahagia dengan kehidupannya. Tetapi perbaiki diri kalian sendiri, diri kita sendiri. Intinya jangan iri akan rezeki orang lain. Salam sahabat Toto.